I miss you, babe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Danu Fernando dengan akun YouTube Wakdan. Dan hari ini kita akan membahas salah satu band terbesar di Indonesia, band legend pastinya, yaitu band Slank. Bersama Kak Slank. Halo, gue Slank. Peace. Oke, baiklah, kita akan memulai wawancara kita bersama Kakak Suku Slank. Pastinya tentang seputar band legend kita, band terbesar dan yang sangat dicintai oleh orang banyak, Slank. Ya, Bro Suku Slank, ini saya mau tanya, kenapa bisa awalnya bisa suka sama band sebesar band legend itu, band Slank? Main Slank. Awal mula main Slank ya? Ya, suka sebagai kita sama Slank pastinya. Gue bingung mau jelasin. Dulu sih kalau dari kecil emang udah dengar lagu Slank, gitu kan udah senang sama Slank gitu kan. Di mana dengerin. Mungkin dulu dari radio kayak gitu kan. Sempet kakak saya yang nomor 2, dia punya album Virus waktu itu. Oh, di Indonesia. Iya. Oh, sama gue juga pertama kali denger lagu Slank dan gue suka itu lagunya lagu Virus, Bro. Lagu Virus ya. Iya, berarti sama kita, Bro. Mungkin lantunan melodi kayu Abdi waktu itu kan. Jadi di lagu Virus itu gue sering dengerin terus kan, kayak oke gitu kan, merasa seneng aja gitu kan sama lagunya. Terus awal mulanya sih waktu itu sekitar tahun 2008-2009. 2008-2009. Ini berarti zaman-zamannya masih sekolah itu berarti ya? Ya waktu gua SMA sama temen gua namanya Tama. Oh, sama si Tama. Oh. berdua gitu kan. Mulai demen Slank, saling sharing kayak gitu kan, saling referensi gitu, dari pengetahuan tentang Slank kan, lebih lagi gitu kan. Dari situ udah mulai makin gila gitu kan. Sama Slank, menilai Slank. Belum sih, ada puncaknya waktu itu zaman kuliah, ada temen gua kuliah tuh namanya Nadia. Halo Nadia. Halo Nadia. Nadia waktu itu dia kuliah sambil kerja juga ya. Di salah satu program event, dia ikut event. Waktu itu ada tur Slank kayak gitu, di lokasinya di Benteng Kota Besar. Tapi di restoran Universitas kalau nggak salah. Oh, konser gimana tuh? Konser eksklusif. Oh, konser eksklusif khusus. Jadi di konser itu dibatasin tuh jumlah penontonnya. Awalnya dari ini si Nadia bilang di kampus, di teman-teman kelas, siapa yang mau nonton Slank gitu kan. Terus gua bilang, siapa yang nggak mau kan, waktu itu kan gratis juga kan. Cuma dapat 7 tiket, gua bagi lah sama teman kampus sama teman di luar kampus kan. Ternyata konsernya eksklusif, keren banget kayak gitu kan. Konser eksklusif berarti beruntung lah bro ya bisanya. Iya, secara dekat berarti ya. Iya. Thanks banget lah buat Nadia yang udah bantuin kan. Thank you Nadia. Di konser eksklusif itu kuotanya terbatas, cuman nggak sampai 100 atau 250 ya, gue lupa. Yang jelas konsernya gitu eksklusif, ngerasa puas banget sih nonton konser itu. Berarti termasuk beruntung ya bro nonton konser Slank eksklusif yang jumlah kuotanya nggak banyak, bisa nonton dari dekat, melihat performanya langsung dekat gitu ya bro ya. Gue bilang itu konser yang paling berkesan sampai sekarang. Karena gini bro, di awal konser kita dikasih semacam kayak meet and greet gitu. Jadi di situ awal mula kita datang, berlangsung mulai acara, ada personil Slank datang, masuklah personil Slank ketemu sama kita, melebur kayak gitu kan, melebur sama MC-nya, dia bilang ada challenge dari Slank kayak gitu kan, dari personil Slank. Oh challenge. Waktu itu anak-anak Slank yang ngasih challenge si Mas Kakak sama Ipan ya. Mas Kakak sama Ipan. Kakak waktu itu kasih challenge duet bareng, tapi nyiptain lagu secara spontan.
Gua duet langsung sama personil band selainnya ya. Cuman duet sama si kakak, ada gitar kakak atau gitar istri yang panitia kan. Dikasih gitar, siapa yang jago main gitar, buat lagu bareng, langsung nyanyi kayak gitu kan. Keduluan orang lain. Waduh. Terus yang kedua si Ipan tuh kasih challenge kan, siapa yang bisa nge-rap bareng gua katanya. Hip hop kayak gitu kan. Gue yang ngacungin diri kan, buat Biar bisa ini ya, hip hop bareng kan. Asal-asalan itu, yang penting bisa deket sama personil slang kan gitu kan. Jadi waktu deket sama Ipan, ngaco-ngaco, asal-asalan, terus minta foto sama temen kan, lumayan kayak gitu kan. Foto bareng personil slang yang memang udah dicintai dari lama ya. Yo, tapi waktu itu gini bro, apa? Sebelum waktu itu kan rame tuh slang dateng kan, disuruh ngelembur kayak gitu kan. Yang lain pada slang semua. Gua duluan ke Bunda kayak gitu kan. Langsung Gua saling, gua salaman, gua peluk Bunda kan kayak gitu kan. Gua foto bareng kayak gitu kan. Bunda dari personil dan para slankers pasti ya. Nah, kalau pada itu mulai konser nggak ada batas waktu itu bro. Jarak pun deket banget kayak gitu saya bilang, nggak ada batas. Nggak ada batas sama personil ya. Yoi. Waktu itu sih berapa lagu gua lupa, yang jelas di sela-sela konser kakak pernah ngasih semacam hadiah kayak gitu kan. Challenge lagi bro. Waktu itu gua disuruh push up. Push up bro. Ya kan ditanya Push upnya gimana itu, di depan para slankers atau gimana? iya di depan personil. para slankers sama personil slang. Oh, langsung berhadapan sama Jadi- personil sama slankers push upnya. Jadi gini bro, waktu itu bro, si kakak Mantap. ngajuin challenge siapa yang bisa push up 50 kali gitu ya. 50 kali. 50 kali enggak stop kan. Ah. Belum dia nunjuk, belum dia dapat flanker, Ya. gua udah duluan nyelonong ke depan kayak gitu kan. Tanpa Mau nggak mau kan nggak enak nih sama gue kan. tanpa perlu ditunjuk disuruh maju ya, baru langsung maju sendiri karena demi bertemu sama personil yang lebih dekat ya. Gue udah nggak malu-malu lagi di situ, bodo amat lah sama yang lain kayak gitu kan. Siap. Nanti gua ikut challenge kakak slam, waktu itu hadiahnya kaos, enggak lupa gua kak. Kalau langsung dari personil sama band selainnya, Bukan. Waktu itu ada ikat pinggang, dia bilang ikat pinggang itu entah dari Naif atau entah habis konser bareng sama Naif. Pokoknya dia pernah bilang sama David Naif. Gua lupa gua dapat hadiah yang ikat pinggang atau apa? kaos tadi ya. Atau kaos tadi. Kaos tadi satu kaos warna putih ditanda tangan sama 5 personil kan. Oh, dapat langsung tanda tangan dari para personil semuanya. Challenge pertama sih ya push up itu 50 kali. Challenge yang kedua gua lupa apa. Nah, yang kadonya tadi, hadiahnya tadi, kita yang pertama push up itu dapat kaos atau dapat tali pinggang, gua udah lupa. Yang jelas gua gagal bro. Gagal bro. Ambil challenge yang push up tadi bro. 50 kali nggak boleh push up rapat kayak gini bro. Disuruh push up Lebar ya. lebar itu ya. Dapatnya berapa bro push up Kan, itu? waktu itu kan gugup juga bro di depan yang lain kan. Pas apa nih bocah kan. Yang awalnya Dateng. belum jadi slankers mungkin dulu. Yo, selainnya sih udah. Udah slankers sudah jati ya. Gagal ya, nggak dapet kan. Ah, Wah, kecewa juga tuh kan. Kecewa juga. siap. Entah dapet di anak lain kan, maju lagi anak lain kan. Gue ngarepin dikasih kakak tuh, walaupun nggak sukses ya, nggak berhasil di Walaupun challenge gagal, itu. nggak sampai Rupanya nggak 50. dikasih. Untuk Mas Kakak tolonglah kasih dari kalau untuk guru suku slang. Tapi yang ditutupi sama ini apa? Di akhir konser, gua waktu lagu kamu harus pulang ya. Kamu harus pulang. Pulang, gua udah kodein tuh Bim, Mas Bim, stick, gua bilang kan. Instagram Mas Bim. Baik. Jadi dilempar ke gua, lemparnya nggak atas kayak gini kan. Memang sengaja buat gua. Dilempar kayak gini. Jadi ada teman gua yang tinggi di belakang kan. Bintang tuh nggak dapet kan dia. Itu juga wah lu kok bisa dapet kayak gitu kan. Yang Bim mau ngasih gua kan, udah gua kodein tuh kan.
jadi dapat stick ya, Stick yang baru, dimainin satu langsung sekarang. oleh Mas Dindin itu ya. Dua stick dari Mas Dim, satu di konser waktu itu terakhir konser tahun kemarin kalau nggak salah dia kemarin. Ada juga stick dari Mas Dim. Tapi diambilin sama temen gua si Vivo yang ngambilin. Oh, halo Tino, peace. Oh, thank you ya. Itu kado buat anak gua. Oh, kado anak Timo. Anak gua. Kebetulan teman-temannya teman striker. Gua kasih nama anak gua Bim. Dindin, Ini namanya nama Muhammad. anak bro suku slang. Muhammad Bim Al-Fatah. Halo Dindin. Nanti kita bahas deh kenapa bisa Muhammad Bim Al-Fatah. Nah, untuk apa? Momen-momen dapat apa? Stiker itu kan lumayan berkesan di awal mula doyan sama slang gitu kan. Nah, kalau dari situ juga ada lagi yang bikin berkesan waktu itu karena slang kasih challenge lagi. Gua lupa di awal acara atau di tengah-tengah konser juga. Waktu itu ini MC-nya bilang seluruh slanker disuruh buat semacam tantangan buat super sonic slang gitu. Tantangannya yang gila-gila kayak gitu. Dari fans ke personil slangnya ya. Ya, jadi Challenge-nya ya. Oh, si slanker itu nulis ide-ide gila kayak gitu yang bakal dilakuin slang saat itu kan. Iya, iya. Yang gua lupa gua waktu itu nulis apa, yang jelas nggak terpilih. Anak slanker lain yang dapat. Ya. Terus anak itu bilang, anak itu nulis disuruh kakak nipok dinding atau si ini yang nipok kakak. Gua lupa kayak gitu. Gimana itu bro maksudnya bro? Nipok ini bro. Tapi cium pipi doang kayak gitu kan. Cium pipi doang. Versi nipok bro, Iya. semangat. Barang kakak semua tuh. Mas Bim atau Mas Kakak yang cium pipi ya. Yoi. Tapi gokil banget. Enggak kakak juga tuh si kakak sama Bim nurutin permintaan itu kan. Terus temen gua dapat foto langka. Gua bilang itu foto langka asik. Sampai fotonya Mas Bim atau Mas Kakak yang momen yang lagi tantangan tadi. Yang lagi Kakak tadi. Bim. Yoi. Oh siap. Ya, jadi foto itu menurut gua itu koleksi langka berdua. Kemudian mungkin gara-gara konser eksklusif itu bro, gak ada jarak sih, panggungnya cuma 1 kilan dari lantai gitu. Dan kami duduk lesehan kayak gitu kan, untuk konser. Benar-benar di depan Walaupun mata ya. Iya, walaupun anak-anak juga nggak ada yang tertib kan, ada yang berdiri kan gitu kan. Namanya gue ketemu sama ini ya. Antusias banget kan. Sama idola ya. Boleh lah bro, join kopinya bro. Gua anggap itu momen yang paling berkesan di konser. Terlepas dari itulah, gua mulai gila sama slang kayak gitu. Gua kulik terus. Main mengenai slang tadi. Yoi. Bro suku slang kulik. Yoi. Dari semuanya yang positif kayak gitu kan berkali. Kenapa bisa kayak gini slang? Kenapa bisa kayak gini lagu yang bisa kayak gitu kan? Semuanya gua gali. Itu sih yang bikin gua berani deklarasi diri kalau gua ini sniper. Udah di hati, udah cinta sama slang gitu ya. Slankers. Oh iya bro, kalau boleh tahu kenapa bisa nama lapangan atau nama panggilan teman-teman dari slankers sama teman-teman dekat bisa ada di suku slang itu bro? Itu slang. Iya, suku slang. Slang ini asik bro. Bisa di-add di Instagram Mas bro, suku slang. Instagramnya suku slang. Follow ya. Jangan lupa follow. Follow suku slang. Suku slang itu zaman kita main Twitter bro. Oh, zaman main Twitter. Lu nggak salah alunan bocah. Iya, gua nama akun gua alunan bocah. Sebelum alunan bocah apa nih? Daniel Ngefly, 5 bala ya pakai bahasa banyak. Kalau akun Twitter kemarin ganti nama bro, sekarang tetap alunan bocah. Tahun berapa tuh? 2009 mungkin ya? Ya sekitar 2009 2010 kita tamat sekolah SMA. Nah di Twitter itulah bentar-ganti kan. Akhirnya dapat nih suku slang. Sebenarnya suku slang itu dapat dari judul lagu slang di album Minoritas bro. Kenapa bisa suku? Ya dapat di album suku slang yang di Minoritas. Oh, jadi di album Minoritas itu
album kelima. Ada judul lagu judulnya Suku Benalu kayak gitu. Tapi kalau gua pakai Suku Benalu kayak kurang asik. Terus konotasi di Suku Benalu di lagu itu orang yang mau ngambil keuntungan dari orang lain aja gitu. Namanya Benalu kan, masa gua pakai nama Suku Benalu? Siap. Ya udah, di belakangnya gua kasih suku slang kayak gitu kan. Jadilah sampai sekarang panggil dan teman suku slang. Iya, digabung tanpa underscore, Tanpa bocor, tanpa spasi, suku slang. dapat yang mulai dari nama. Di Twitter sama suku slang gabung tanpa spasi, titik underscore. Ya, lama dimulai deh. Terus sempat bikin kaos, tulisan slang kayak gitu kan. Apa kaos yang ada? Main semuanya pak slang. Oh iya bro, ini kan udah bro kasih tahu kenapa bisa nama panggilan teman-teman, nama panggilan pacarnya suku slang. Nah sekarang ini kan nama anak bro suku slang sendiri kan sama dengan nama personil bro slang Mas Binding, Mas Binding. Nah, nama anak Mas bro suku slang kan Binding juga. Itu kenapa bro bisa dinamain juga Binding? Kalau boleh kita tahu. Ya, alasan pertama sih gua ngefans sama slang. Mungkin ini yang dilakukan juga. Lepas dari situ sih bukan asal-asalan gitu kan. Saya ngambil nama Binding itu yang pertama Binding leader di slang. Ya. Gak gampang loh selama 9 tahun, 2 tahun dari band slang kayak gitu kan. Mulai dengan beda-beda. Yang kedua masih menurut gue jenius kayak diri berkarya gitu kan. Nah gue pengen anak gue walaupun nggak dirinya musisi kayak gitu kan, dia bisa ekspor diri dia lebih luas, bisa terus atau mungkin bisa tidak menggunakan apapun itu ya. Pasti yang baik Pas seperti gue itu ya. setelah sekitar seminggu mungkin ya, Ya. saya nggak sampai seminggu nih, 2-3 hari setelah anak saya lahir, kebetulan slang lagi main di Palembang waktu itu. Dia tampil, berapa hari, berapa minggu dan itu selain main Palembang. yoi, dia tampil di closing final mini turnamen Beginner Simsel kalau salah kemarin di Jakabaring. Itu dia closing malam sebelum konser tuh ke hotel tuh. Nah selain ke Palembang kan udah standby yang bagian di hotel ya. Mereka namanya Bidadari Penyelamat. Bidadari Penyelamat. Jadi gua calling, gua kan masih Karena dia dari penyelamat selain itu. waktu itu gua masih repot-repot anak gua lahiran kan. Istri gua lahiran, gua masih repot-repot bolak balik rumah sakit. Gua minta sama teman gua di sana kan Robi sama Sony ya, Robi juga ya. Mereka berdua yang terlibat buat mintain ucapan salam masjid kan. Mantap, masih sama Mas Dina langsung yang namanya sama dengan anak bro suku slang ya. Kalau gitu saya juga mau mengucapkan terima kasih. Bisa dilihat di Instagram gua suku slang. Ada tuh postingan tentang Mas Bin ngucapin selamat buat kelahiran anak gua. Mantap. Terima kasih Bro Timo dan Bro Sony dan para thanks lainnya, buat pihak yang terlibat bantuin para penyelamat Bidadari penyelamat. Thanks berat buat yang udah bantuin bikin video itu. Bela minta sama Mas Bin. Oh iya bro, ini kan selain band kan udah lama nih, udah jadi legend lah pasti. Dan albumnya udah banyak, lagunya juga nggak usah kita lagi dicintai banyak orang dari karyanya. Untuk bro suku slang sendiri lagu favorit dari slang apa itu bro? Lagu favorit satu doang. Dari bro suku slang man, yang namanya slangnya sepatutnya seluruh lagu dicintai. Banyak sih kalau yang jelas album-album awal ya. Album-album di awal itu memang lebih
gimana ya, semuanya sih bagus dulu album slang menurut saya. Yang paling berkesan mungkin Anyer 10 Maret. Hanya 10 Maret. Anyer 10 Maret. Kenapa? Walaupun dari kecil kan emang udah pernah dengar lagu-lagu slang yang sering kita dengar nih, kayak maafkan kayak gitu kan, Bang Ya. Bangtut lah, Iya, Bang Bangtut. Dorong Faktor, kakak gua punya album Virus ya, di situ udah dengar Simpati Blues kayak gitu kan. Udah banyak bro, denger lagu slang dari kecil berarti. Iya lumayan, intro Indonesia itu kan Utopia. Tapi setelah ngulik-ngulik slang kayak gitu kan, digali lagi, dapatlah si Anyer 10 Maret ini. Kenapa bisa Anyer? Kenapa itu? Jadi yang pertama lirik Lirik dari Hanya 10 Anyer Maret. 10 Maret itu luar biasa bro, dalam banget. Yang kedua sih instrumen ya, belum lagi belayan piano Mas Indra gitu ya. Kalau gue nilai bisa jadi obat lah buat yang dengerinnya. Kalau lagi melankolis pasti jadi obat. Contoh misalnya gue lagi ada trouble di lapangan kayak gitu, di kantor, di rumah kayak gitu kan, ada masalah keluarga kayak gitu kan. Kalau lagi gundah melankolis kayaknya hanya 10 Maret berasa ngepas banget bro. Terasa lebih tenang gitu ya, lebih nyaman ya. Tetap Ya. semangat terus bro. Mungkin hanya 10 Maret sih dari seluruh album slang. Nah, suka duka selama menjadi slackers bro. Suka dulu deh. Bukan dibuka dulu aja deh. Duka dulu boleh, silakan. Duka dari selama menjadi slackers bro. Duka selama menjadi slang. Tes, slang tes. Sulit bicara dengan dia. Bukannya apa ya? Oh, ini. Nggak semua orang sih senang sama slang dari gitu. Jadi gua sebenarnya males sih, bukannya tuh males kayak gitu, temen-temen orang yang nggak suka slang kayak gitu kan. Ngapain harus bawa gua kayak gitu kan? Malu nggak? Bawa gua sih gimana? Maksudnya kayak debat kayak gitu kan, slang kayak gitu kan. Ya udahlah bro, lu nggak suka slang, Urusan lo. urusan lu kayak gitu kan. Gua suka slang, urusan gua kayak gitu kan. Jadi jangan bawa gua kayak gitu kan. Males sebenarnya debat-debat kayak gitu kan. Atau gue, apa mereka tahu semua saya slang. Dan semua yang mereka anggap jelek kan kayak gitu kan. Makanya guys yang aku tahu slang dan musik dan di dunia musik Indonesia saya banyak banget yang bisa diambil dari situ. Jadi misalkan bimbing kayak gitu kan, kekompakan mereka, ada narkoba gitu. Banyak sih yang bisa diambil dari situ. Itu sih bukannya kalau males. Sebenarnya bukan di, makanya gua nggak pernah punya klub bola kayak gitu. Males nge-set klub bola gua apa gitu kan. Ya. Kira-kira seperti lah. Kalau kita ngomongin, gua seneng klub bola. Wah, klub bola B nih. Gua males debat kayak gitu bro. Ya, apalagi untuk Kadang gue bilang kayak gini, apa sih tim favorit lu sepak bola gitu kan? Gue bilang slang kayak gitu kan. Karena mereka biarin mereka aja yang pusing kayak gitu kan. katanya selain selalu jadi. Nah makanya kalau band kayak gitu kan dibanding bandingin kayak gitu, wah males banget. Lu nggak suka slang ya udah kabur. Gitu aja sih. Yang penting kita tetap hati selain hati bro. Kalau suka, Oh ya, aku sukanya nih selama menjadi slacker sedang menyukai dan dari kita selain yang jelas pergaulan bro. pergaulan. Saudara banyak. Saudara banyak, saudara banyak yang belum kenal dan kita kenal. Kalau cuma menyanyi slang itu kan cuma band ya. Tapi lagu slang misalnya ada anak-anak yang lain
lain masuk mau konser dan gitu kan, ada mereka buat anak pasar dan gitu kan, kita terlibat saling bantu dengan mereka gitu kan. Kadang hal-hal yang semacam itu bisa dijelaskan dan itu apa? Itu loh slang gitu kan. Solidaritas kekeluargaan mungkin itu. Iya, bukan terlibat dari slang-nya doang. Itu juga bisa diartikan slang kayak gitu. Kalau slang band itu dalam musik kayak gitu kan, yang artinya lebih dari itu bro. Lebih dari sekedar band. Dari kita sama kita bangga, lo bangga sih. Kita dapat pengenangan dari masjid, bisa nikmatin seluruh karya slang sampai sekarang pun itu merupakan apa sih yang paling Udah paling indah juga buat kita slang Lagu ini juga. Oh iya, Brothers itu selain pesan-pesannya untuk saudara-saudara slankers dimanapun berada. pesan-pesan buat teman-teman slankers, jaga kekompakan sih, tapi selalu solidaritas makin tinggi. Intinya kayak gini bro, kita lupain deh orang-orang yang nggak demen sama slang, nggak usah yang diskusi, nggak demen, kita tetap pada jalur kita aja bro, tetap sama slang kayak gitu kan, ambil karya positifnya, support karya-karya mereka, Support cara-cara slang. karya slang gitu kan. Itu aja sih, kita menjaga silaturahmi, makin kompak selalu solidaritas seluruh Indonesia. Tetap kompak selalu. Peace. Para slankers. Halo bro, saya dari belakang kamera nih mau nanya nih. Ya silakan, mau tanya apa di kamera kita? Untuk para personil slang yang sekarang, pesan apa yang mau bro suku slang sampaikan yang band slang ini udah berkarir lama sehingga bisa lebih aktif lagi untuk zaman sekarang? Kalau pesan buat personil ya, buat personil slang berkarya terus, jangan sampai putus. Karena dari karya itulah bakalan membuat slang terus-terusan ada di industri musik Indonesia. Ya tetap mencintai para Saya juga slankers. tetap mencintai para slang. Pokoknya berkarya terus deh. Itu aja sih buat Mas Bim, Kakak, Mas Ipan, Mas Abdi, Mas Rido. Kasih yang terbaik lah buat slankers seluruh Indonesia. Oke, baiklah, itulah wawancara kita hari ini bersama Bro Suku Slang, salah satu slankers Palembang. Peace selalu, damai selalu, semangat selalu, sukses terus untuk slang dan juga para slankers semuanya. Terima kasih, Aslan.